Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya akhwat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan antuna semua dalam keadaan sehat walafiat, dan ustazah juga alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga kesehatan ya akhwat, agar kita senantiasa bisa menjalankan aktivitas kita dan kita bisa menjadi manusia yang terus berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Hari demi hari yang kita lalui, janganlah sampai kita menjalankannya dengan begitu saja. Jadilah kita orang-orang yang beruntung, yaitu hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jangan sama saja, harus lebih baik. Kalau kemarin antuna sudah bisa mengikuti daring dengan baik dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru, dan hari ini harus bisa lebih baik lagi, bisa memurojaah. Dan apabila misalnya sewaktu-waktu guru mengatakan kita akan mengadakan penilaian, ya antuna semua harus siap ya. Baik anak-anak ustazah, tidak usah berpanjang kali lebar lagi pembukaannya, langsung saja kita masuk ke materi kita yang berikutnya. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang kesetimbangan benda tegar ya, kesetimbangan benda tegar. Jadi dari yang ustazah perhatikan hasil karena saja minggu lalu mengatakan coba lanjutkan ini, saya bilang begitu kan. Nah, alhamdulillah bagus semua hasilnya. Barakallahu fikun. Kalau itu hasil dari pribadi, masya Allah. Kalau itu diskusi juga masya Allah. Kalau itu hasil contekan, nah ini yang harus diperbaiki ya, anak-anak saja semuanya ya. Tapi saya tetap mengapresiasi semua siswa yang mengumpulkan tugas, meskipun ustazah belum sempat mengoreksi semua, tapi saya sudah melihatnya. Belum ustazah read, tapi kan kalau ada WhatsApp masuk kan kita bisa melihat, oh ini di kumpulnya udah ustazah nampak, cuman belum ustazah read. Kenapa? Karena biar nanti sekalian masukkan ke DKN gitu ya, insyaallah semuanya masuk ke dalam penilaian. Akan tetapi ya nilainya ada beberapa faktor penilaian nanti pastinya. Salah satunya adalah waktunya. Baik, sekarang kita masuk ke titik berat. Apa itu titik berat ustazah? Gitu kan? Apakah titik yang sangat berat? Nah, itulah dia. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang kesetimbangan benda tegar, bagaimana sebuah benda itu bisa dia apa saja benda yang memiliki massa tanpa ada perubahan nanti apabila dia melakukan gerak, itu dikatakan adalah benda tegar ya. Jadi sekarang kita mau masuk ke titik berat. Apa hubungannya ustazah? Jadi benda, kalau ada sebuah benda itu dianggap terdiri atas bagian-bagian kecil ya. Sebuah benda itu kan terdiri atas bagian-bagian kecil atau partikel yang masing-masingnya itu sebenarnya memiliki berat. Nah, kalau kita kembali lagi ke materi kelas 10, misalnya kita membahas tentang atom, kita membahas tentang atom atau materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang gitu kan. Kalau dia itu materi berarti dia ada atomnya. Kalau dia ada materi berarti dia ada beratnya. Nah, jadi materi itu sendiri dia merupakan kumpulan dari partikel-partikel yang masing-masing partikelnya itu memiliki berat, di mana berat benda itu sendiri merupakan resultan dari semua gaya gravitasi yang dialami oleh partikel penyusun benda itu tersendiri. Nah, jadi kalau ada sebuah benda, misalnya kita memiliki pulpen, mungkin Anda semua sekarang sedang memegang pulpen gitu kan, ada beratnya kan, atau ada massanya kan. Ingat ya, beda antara berat dan massa itu berbeda ya. Kalau berat itu sudah massa dikali gaya gravitasi ya kan. Nah, jadi kalau antuna sekarang memegang pulpen, berapa beratnya? Misalnya 20 Newton ustazah, misalnya seperti itu kan. Nah, berat yang anti bilang sekarang itu adalah merupakan resultan atau gabungan dari berat dari semua titik-titik dari
pulpen itu sendiri. Jadi kalau Ustazah katakan ini pulpen, nih perhatikan ini pulpen. Nah ini pulpen, di sini ada beratnya, di sini ada beratnya, di sini ada beratnya. Di semua titik-titik ini ada beratnya. Dan massa total setelah kita pegang seperti ini, ya kan? Oh beratnya 20 Newton. Nah itu adalah total keseluruhannya. Gitu kan? Nah, sekarang yang mau kita bahas di sini adalah titik berat. Maksudnya bagaimana? Di manakah titik berat atau di manalah titik tumpu dari berat dari benda ini? Maksudnya kayak mana? Cara gampangnya seperti inilah. Di manalah titiknya kita pegang pulpen ini sehingga nanti kalau pada bagian itu kita pegang dia posisinya seimbang. Begitulah. Di sini apakah ada beratnya? Ada. Coba kita pegang di sini. Ya, saja pegang di sini. Apakah dia jadi seimbang nih posisinya? Tidak ya, tidak seimbang. Kalau Ustazah pegang sebelah sini, ada beratnya di sini ya? Ada. Kalau Ustazah pegang di sini, apakah posisinya sudah setimbang? Tidak ya? Nah, di mana titik beratnya ini? Kalau kita pegang seimbang kiri dan kanan. Pasti kalian bilang di mana? Di tengah. Iya di sini. Di tengah kan? Di tengah. Jadi kalau kita pegang di tengah, maka dia akan seimbang. Nah itulah dia hubungannya, kesetimbangan benda tegar. Ini kan termasuk benda tegar. Jadi kita pegang di sini, barulah dia seimbang kiri dan kanan. Berarti titik berat dari pulpen ini adalah di sini, di tengah-tengah. Gitu. Itu yang akan kita bahas, masalah titik beratnya. Nah jadi salah satunya adalah yang Ustazah katakan kemarin, menara visa. Menara visa itu dia itu mereng, tapi kenapalah menara visa itu tidak roboh? Kenapa dia masih tetap bisa berdiri kokoh sampai sekarang? Nah ternyata meskipun dia itu miring, kalau kita buat garis sesuai dengan penentuan titik beratnya nanti yang akan kita bahas hari ini, ternyata masih pas, titik beratnya itu masih sesuai. Makanya lah sampai sekarang dia masih kokoh. Jadi tidak ada yang mempermasalahkannya karena titik beratnya pas gitu. Ya kayak mana kali rupanya Ustazah titik berat ini. Nah baik, kita akan langsung saja masuk. Perhatikan, perlahan-lahan kita bahas. Kita dari materinya dulu. Titik berat adalah pusat massa suatu benda, pusat massanya ya, yang resultan gaya gravitasinya terkonsentrasi di titik itu. Seperti yang saya bilang tadi, pulpen itu di mana konsentrasi beratnya? Itu tengah-tengah gitu. Ciri titik berat adalah jika dijadikan titik tumpu, maka benda akan berada dalam keadaan setimbang. Jelas ya yang saya sampaikan tadi kan? Dan pada benda beraturan homogen, titik berat benda terdapat pada bidang atau garis simetrisnya untuk benda yang beraturan. Titik berat dapat saja berada di luar benda, bisa. Beberapa titik berat pada benda-benda umum ini yang pada umumnya sering dipakai ya, yang sering sekali dipakai. Untuk batang atau garis, titik beratnya itu berada di L/2. L itu maksudnya panjangnya ya, panjang garis itu bagi 2. Nah contohnya ya kayak adalah garis gitu misalnya kan. Nah titik beratnya itu di mana? L/2, panjangnya itu bagi 2, berarti di tengah-tengah gitu kan, setengahnya. Busur atau lingkaran, titik beratnya adalah R kali tali busur per 2. Busur setengah lingkaran 2R per pi ya. Ini maksudnya kayak mana sih Ustazah? Oke, nanti kalau kita ke contoh soal biar lebih paham. Koordinat titik berat pada benda berdimensi 1, maka kita bisa menentukan koordinatnya pada X0 dan Y0 nya ya, sigma L kali X per sigma L. Sedangkan untuk koordinat Y0 nya sigma L dikali Y per sigma L ya. Nah ini Ustazah akan membuat perumusannya. Kalau di slide kita yang ini ada nih di sini ya. Ini perhatikan, ini adalah rumus beberapa titik berat pada
Yang ini pada pusat massa. Rumus titik berat atau pusat gravitasi ya. Untuk X-nya sigma X kali WI per WI. W di sini maksudnya adalah beratnya. Kalau untuk Y-nya sigma Y dikali WI per WI. WI, YI maksudnya adalah Y1, W1, Y2, W2 dan seterusnya gitu. Kalau untuk dia untuk massa yang berimpit, ya kali massanya berarti dikali dengan massanya X1 dikali M1 tambah X2 dikali M2 dan seterusnya per massanya ditambahkan. Begitu juga Y-nya. Untuk benda berbentuk plat homogen, nah ini sebenarnya Ustazah ringkaskan saja seperti ini ya, biar nanti lebih paham, biar nggak pusing. Kali ini Ustazah kok aduh pusing anak gitu kan. Nah di sini dia nanti yang Ustazah buat ini hampir sama sebenarnya dengan yang ada di slide itu tadi. Nah jadi untuk menentukan titik berat ya, untuk menentukan titik berat yang pertama Ustazah buat untuk menentukan koordinat titik berat panjang. Nah jadi dia kalau pakai garis aja, nanti gambarnya itu garis aja gitu kan, maka rumus koordinat untuk X0 nya sama dengan sigma XI dikali LI per sigma LI. Apa maksudnya ini Ustazah? Maksudnya ini X1 kali L1 tambah X2 kali L2 dan seterusnya dibagi dengan L1 tambah L2 gitu. Jadi rumusnya mirip-mirip saja semuanya. Sedangkan untuk koordinat Y0 nya berarti sigma YI kali LI per sigma LI sama dengan, ini maksudnya adalah Y1 dikali L1 tambah Y2 kali L2 tambah dan seterusnya dibagi dengan L1 tambah L2. Ini rumusnya kita gunakan apabila bentuk yang dia tunjukkan nanti adalah berupa gambar satu dimensi, dia gambarnya berbentuk batang, misalnya seperti ini. Ini misalnya. Gini aja. Tentukan titik beratnya katanya gitu kan. Ini kan ada panjangnya, ini misalnya 2 meter. Ini misalnya 3 meter gitu kan. Nah, jadi ini kita gunakan untuk menghitung yang gambar seperti ini. Sekarang untuk menentukan koordinat titik berat yang dia itu bangun 2 dimensi. Kalau dia merupakan bangun 2 dimensi berarti ada luas ya, ada luasnya ya. Jadi kita tinggal ganti aja ya, kita ganti aja L di sini kita ganti menjadi luas di sini. Di sini tadi panjang, di sini jadi luas gitu. X0 sama dengan sigma XI dikali AI. A di sini artinya luas ya. A maksudnya adalah luas bangunnya ya. A maksudnya adalah luas bangun. Sudah, per sigma AI sama ganti-ganti itunya aja. Maka di sini X1 kali A1 tambah X2 kali A2 tambah dan seterusnya per A1 tambah A2 gitu. Sudah? Begitu juga untuk koordinat Y0 nya sigma YI AI per sigma AI ya, sama dengan Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 tambah dan seterusnya per A1 tambah A2. Jadi gampang kan ingat rumusnya kan. Ini kalau 2 dimensi, kalau di 3 dimensi ya sama saja. Kalau dia 3 dimensi berarti ada panjang, ada lebar, ada tinggi, berarti dia volume, ya kan? Jadi koordinat titik berat bangun yang 3 dimensi
bangun yang 3 dimensi, berarti dia ada volume. Ada volumenya nanti. Ya kan, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Gitu kan? Maka koordinat x0-nya sama dengan sigma xi dikali vi. Gitu. Jadi sama aja dia per sigma vi. Nah, penjabarannya adalah x1 dikali v1 tambah x2 kali v2 tambah dan seterusnya per v1 tambah v2 dan seterusnya juga. Sudah? Nah, begitu juga dengan koordinat y0-nya. Sigma yi kali vi per sigma vi sama dengan y1 v1 tambah y2 v2 tambah dan seterusnya bagi v1 tambah v2 dan seterusnya. Nah, begitu anak-anak saja. Itu dia rumusnya untuk titik berat, baik dia yang panjang, baik dia yang bangun 2 dimensi ada luas, atau dia yang 3 dimensi, ya. Begitu anak-anak ustazah. Nah, ini ustazah maksudnya macam mana nih? Masih pusing? Ah, oke. Biar tidak pusing, kita langsung saja ke contoh soal. Ya. Baik. Di sini ustazah sudah ada membuatkan 2 contoh soal yang akan sama-sama kita bahas, ya. Namun yang pertama kita lihat dulu yang di materi kita ini. Nah, perhatikan. Oke. Nah, ini ingat dulu ini. Titik berat benda untuk berbentuk khusus. Ingat ya, apabila batang lurus maka titik beratnya adalah setengah L. Itu tadi yang kita bahas tadi ya, setengah L atau setengah dari panjangnya. Kalau lingkaran berjari-jari R, inilah dia rumusnya. Dan yang paling sering nanti kita gunakan adalah yang ini, setengah L. Lalu ini kalau dia persegi dengan panjang P kali lebar, maka ini misalnya persegi nih, ini persegi kan, maka titik beratnya adalah setengahnya. Di sini setengah dari L-nya, Terus yang sering kita gunakan lagi apa? Ini dia segitiga. Kalau bentuknya segitiga seperti ini, maka titik beratnya adalah sepertiga T. Untuk sementara yang itulah dulu kita gunakan. Nah, ini tadi untuk apa namanya? Yang ini 1 2 3 bentuk ini adalah untuk rumus yang pertama tadi kan yang pakai L, ya kan? Nah, kalau ini persegi, lalu ada juring, yang ini ada segitiga, ada bulat, ada segitiga. Nah, ini kan sudah 2 dimensi, ya kan? Berarti kalau ada seperti ini kita pakai rumus yang pakai luas gitu. Sedangkan yang ini kan sudah bangun 3 dimensi, ya kan? Ada volumenya di sini. Berarti kalau ini nanti kita cari volumenya menggunakan rumus volume gitu. Volume tabung, volume bola, volume setengah kulit bola, setengah bola, volume kerucut dan lain-lain sebagainya ya. Jadi itu dia. Tapi di sini ustazah akan berikan contoh yang untuk 2 dimensi saja dulu ya. Yang 2 dimensi kita langsung ke contohnya. Yang paling banyak digunakan tadi ini ya, persegi panjang dan segitiga. Itu dulu yang mau kita pakai hari ini ya. Baik. Perhatikan. Kita lihat di sini ada contohnya. Ya. Ada contohnya, ini dia contoh untuk yang dia memiliki panjang, ya kan? Yang panjang. Ada sebuah benda, inilah dia, nih ada bentuk yang bendanya itu adalah garis-garis ini ya, garis-garis. Dah, tentukan titik berat sistem garis berikut pada Cartesius, katanya gitu kan? Nah, ini garis 1, yang panjang ini garis 2. Terus yang nomor 3 ini adalah garis 3, ya kan? Nah, L1 itu panjangnya berapa? Dari 3 ke 6. Berarti L-nya adalah 3, ya kan? L2 ini dari 0 ke 8, ya kan? L2 dari 0 ke 8. Ya, dari 0 ke 8 kan, berarti L2 itu adalah 8. Sedangkan L3 ini dia, L3 itu adalah 4.
Sudah, lalu kita menentukan X dan Y-nya. Untuk benda pertama, X-nya adalah dia terletak di nomor berapa ini? Di nomor berapa ini? Dia terletak di 2 kan? Di 2 kan? Maka X satunya adalah 2. Untuk benda yang nomor 2, nih nomor 2. Dia posisinya di nomor berapa ini? Nah, ini dia kan sampai 8 ini ya, sampai 8. Kalau kita mau mencari titik beratnya, maka separuhnya gitu kan, separuh dari 8 adalah 4, makanya di sini 4. Begitu juga untuk X untuk yang ketiga. X untuk yang ketiga, nah kalau dia itu bentuknya pas pada sumbu X seperti ini, ya berarti X-nya itu adalah ya letak posisinya itu, makanya 6. Nih, untuk Y1, ini Y1 dia kan posisinya di sini, ya kan? Ini tadi dia 3 ke 6 tadi kan 3 ya. Berarti separuh dari 3 adalah 1,5, ya kan? 1,5. Akan tetapi 1 ini posisinya ada di atas 3, berarti 3 tambah 1,5, 4,5. Oke, biar lebih paham, nih Ustazah tuliskan saja ya. Nah, perhatikan anak-anak Ustazah semuanya dari contoh yang Ustazah buat saja nih. Lihat ini. Nih. Tentukan letak titik berat benda tersebut. Ini ada sebuah benda bentuknya seperti inilah dia, ya. Cara pertama yang kita lakukan adalah, kalau ini kan sudah benda 2 dimensi ya, ada panjang, ada lebarnya, ini nanti bisa kita cari kan. Nah, kalau ada gambar seperti ini kan dia bentuknya agak kurang lebihnya kita bingung, ini apa ya, bentuk apa ya gitu kan. Jadi bisa kita bagi 2. Ini bisa kita bagi 2. Bagaimana cara membagi 2-nya saja? Boleh kita bagi 2 jadi begini, atau boleh kita bagi 2 jadi begini. Terserah kita saja. Enaknya kayak mana gitu. Terserah kita. Ya. Ya. Oke, saja mau bagi 2-nya seperti ini. Nah, sehingga ini benda pertama, ini benda kedua, ya kan? Benda pertama adalah yang persegi, benda yang kedua adalah yang panjang ini, gitu kan? Ini persegi atau tidak? Nanti kita lihat dulu panjang dan lebarnya. Perhatikan. Sekarang untuk benda 1. Untuk benda pertama, ini tadi. Benda pertama kita cari dulu luasnya A1. Ini bentuknya kan persegi atau persegi panjang ini kan. Rumus dari luas persegi atau persegi panjang adalah panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Berapa panjangnya ini? Berapa panjangnya ini? Ini perhatikan, kalau ini dari sini ke sini 60 katanya. Sudah? Dari sini ke sini 60, sudah? Sedangkan dari sini ke sini 10. Berarti sisanya ini berapa? Berapa di sini? 50, betul. Ya, 50. Gambar saja yang kurang tinggi ke atas berarti ya. Ini 50 kali. Ini berapa? 10. Ya kan? Ini ke sini 50, ini ke sini 10. Kalikan 50 kali 10. Berapa hasilnya? 500. Udah, ini masih dalam bentuk sentimeter ini ya. Nanti kita ubah ke meter. Nah, sekarang kita cari X1 dan juga Y1. X1 dan Y1. Nah, setelah kita tentukan mana gambar 1, mana gambar 2, biar lebih gampang, ada baiknya kita tambahkan garis seperti ini. Perhatikan ya. Kita tambah garis seperti ini. Nah, ini dia. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Gitu. Biar memudahkan kita. Sudah? Nah, kita kembali dulu ke benda yang nomor 1 ini. Untuk menentukan titik berat di sini, ini tadi kan bentuknya kurang lebih persegi panjang ya, persegi panjang. Kalau dia persegi panjang atau persegi saja, titik beratnya itu kan di tengah-tengahnya, di sinilah kira-kira. Sudah? Nah, kita tarik garis putus-putus ke sini. Nah, di sini dia kurang lebih di sinilah dia, di tengah-tengah inilah. Di tengah-tengah inilah titik beratnya. Iya kan? Nah, berapa di sini? Berapa ini? Titik beratnya ini berapa? Gitu kan? Ya gampang aja. Ini 10 cm. Berarti separuhnya berapa? 5. Iya kan? Berarti X untuk benda pertama X1-nya adalah 5.
Gitu. 5, buat di sini 5. Selanjutnya Y-nya. Ini kan X ya, X. Sekarang Y-nya ke atas. Ini di sini. Ini berapa ini? Gitu ya. Kalau tadi dari sini ke sini 10 cm, ya kan? Ini ke sini 10 cm. Berarti sisanya adalah berapa? Sisanya adalah 50 kan? Bagi 2 berapa? 50 bagi 2 berapa? 25 kan? 25. Belum selesai. Tambah 25 tambah, kok tambah Ustazah? Perhatikan. 25 itu tadi masih di sini, dari sini ke sini aja. Karena ini ke sini 50 kan? Separohnya 25. Akan tetapi bangun pertama ini ada di atas bangun kedua. Ya kan? Bangun pertama ada di atas bangun kedua. Sejauh berapa? Sejauh 10 cm. Dia ini udah di atasnya, udah 10 cm. Berarti titik beratnya adalah ini 25 ini tambahlah 10. 25 tambah 10. Ya, ini tambahi 10 sama dengan 35. Begitu. Sudah? Paham ya? Agak hati-hati kita memang harus ya. Karena dia harus teliti, benar-benar teliti. Baik, sekarang kita cari untuk benda yang kedua. Benda 2. Benda yang kedua, kita cari dulu luasnya A2. Perhatikan panjang kali lebarnya. Ini ke sini 50, ya kan? Dari sini ke sini 50. Panjangnya adalah ini 10. 50 kali 10 sama ya. 50 kali 10 500 juga sama 500. Sekarang kita cari X2 Y2. Kenapa X2? Karena ini kita sekarang membahas benda yang kedua. Baik, untuk X2 maksudnya adalah X untuk benda yang kedua. Perhatikan, kan ini sumbu X ya, ini sumbu X kita. Sudah. Ini berapa ini panjangnya ke sini? 50 cm, ya kan? Berarti titik beratnya di mana? Separohnya. Gampang aja kalau seperti ini dia. Kalau sudah langsung letak di sumbu kartesius, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan, berarti kan? 50 bagi 2 berapa? 25. Ya berarti X2 adalah 25. Udah, selesai. Sekarang untuk Y2. Y2 ini sumbu Y ya, ini sumbu Y. Nah, berapa ini? Dari sini ke sini 10 kan? 10. Separohnya berapa? 5. Udah, taruh sini 5. Udah, sudah dapat kita A1, X1, Y1, A2, X2, Y2, sudah dapat kita semuanya. Langsunglah masukkan ke rumus yang tadi Ustazah buat, yang sudah Ustazah jabarkan tadi, yang rumus ini. Nah, ini rumus ini. Karena dia 2 dimensi kan, masukkanlah ke rumus ini. X1 kali A1 tambah X2 kali A2. Nah begitu. Udah, Ustazah buatkan di sampingnya nih. Maka rumus koordinat X0 sama dengan X1 kali A1 tambah X2 kali A2. Karena cuma ada 2 bangunnya, sampai sini aja rumusnya. Per A1 tambah A2 sama dengan X1 kita ada berapa? Ada 5 kali A1-nya adalah 500, masih dalam sentimeter, tambah X2 kita 25 kali A2-nya 500 juga, 500 per A1 500, A2 500, berarti 500 tambah 500 sama dengan 5 kali 5 25, nolnya tambahkan ke sini, tambah 25 kali 5 berapa? 7. 5 kali 5 25, 2, 5 kali 2 10, 12, 1, 25, nolnya ada 2 per 500 tambah 500 1000. Baik, 2500 tambah 1000 12.500 berapa itu? 2.500 tambah 12.500 15.000, ya kan? 15.000 dibagilah 1.000, ini mati, ini mati. 15 bagi 1 15, berarti koordinat X0 nya adalah 15,
Itu anak-anak saja ya. Sekarang kita cari koordinat Y0-nya. Untuk Y sama rumusnya tadi, kita pakai ya Y-nya. Maka Y0 sama dengan Y1A1 tambah Y2A2 per A1 tambah A2. Itu sama dengan berapa Y1 kita? Y1 35, Y2 5. Ya kan? Y1 35 kali 500 tambah Y2 kita 5 kali 500 dibagi dengan 1000 tadi ya, 500 tambah 500 1000. Kita langsung saja, sama dengan 35 kali 5, taruh dulu di sini 0, 2, 5 kali 5, 25, 2, 5 kali 3, 15, tambah 2, berarti 17, tambah 5 kali 5, 25, nolnya ada 2, bagi 1000. Nah, gitu kan? 17.500 tambah 12.500 hasilnya adalah 20.000. Ya kan? Betul ya. Kalau ada yang silap nanti angkanya silahkan kasih tahu saja. 20.000 dibagi dengan 1000. Mati 03, mati 03, sisa 20. Maka koordinat titik beratnya adalah pada 15,20. Nah, begitulah dia. Gampang ya? Insya Allah ya. Mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa. Saya yakin itu. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ke ustazah. Di sini sebenarnya ada lagi yang ustazah pikir waktunya cukup untuk membahas ini. Kita satu lagi di sini yang bentuknya seperti ini, ya. Jadi boleh dicoba-coba anak-anak ustazah nih, boleh dicoba ya, cara menentukannya bagaimana, titik beratnya berapa ini gitu ya. Baik anak-anak sekalian, kita sudahi dulu, sudah habis waktu kita. Barakallahu fikun, mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahaminya ya. Kalau ada yang tidak dipahami tanyakan saja. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.